Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahyu, semester 5 kelas A dari kampus TIU Darul Hikmah. Ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. Apakah yang dimaksud dengan asuransi syariah? Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman atau musta'min. At-ta'min diambil dari kata amanah yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Quraisy juz 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Yang artinya adalah yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Mentakminkan sesuatu adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk disebut juga dengan istilah tadammun, ya, takaful dan ta'awun, ya, yang diartikan dengan saling menanggung, ya, atau tanggung jawab atau saling menolong. Bahwa asuransi syariah yaitu ta'min, takaful, tadammun adalah usaha saling melindungi, tolong menolong di antara sejumlah pihak orang melalui investasi dalam bentuk aset, ya, atau tabarru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Dari keterangan di atas dapat dipahami, ya, bahwa asuransi syariah adalah yaitu untuk saling menolong, saling membantu antara sesama, ya, membantu orang-orang yang kesusahan, membantu orang-orang yang terkena musibah. Makanya dinamakan dengan asuransi syariah karena banyak sekali manfaatnya di dalamnya, membantu sesama, membantu orang yang tidak mampu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Wasta'inu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ini firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengajarkan kita, Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat manusia untuk saling menolong, saling membantu. Maka itu diadakanlah asuransi syariah, ya, untuk meringankan beban saudara-saudara kita, untuk meringankan musibah saudara-saudara kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW berfirman, barang siapa menghilangkan kesusahan saudara muslimnya, ya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat nanti. Ya, barang siapa membantu saudara muslimnya, maka Allah akan membantu dirinya. Ya.
Bahkan Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 halaman sebelah kiri. Ya. Juz 15. Surah awal dari juz 15 Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika engkau berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan." Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya. Hadirin, lalu asuransi syariah itu ada juga jenis-jenisnya. Ya. Apa saja jenis-jenis asuransi syariah? Yang pertama yaitu akad tabarru. Apa yang dimaksud dengan tabarru? Ya, itu tolong menolong. Ya. Itu tolong menolong yang dimaksud dengan tabarru. Setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan asuransi syariah harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah, memiliki hati yang baik, niat ikhlas semata-mata karena mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu para peserta yang lain. Ya, jika salah satunya di antara saudara kita yang mendapatkan musibah. Yang kedua adalah akad mudharabah. Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah? Yaitu akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan pembagian tertentu yang disepakati. Ya, hasil dari mudharabah dapat terbentuk keuntungan maupun kerugian. Yang ketiga adalah akad wakalah bil ujrah. Apa yang dimaksud dengan akalah bil ujrah? Memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana milik peserta dengan imbalan pemberian upah atau ujrah. Alhamdulillah, inilah ya, pembahasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan untuk diri saya dan bermanfaat kepada teman-teman, saudara-saudari dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang bermanfaat serta saling menolong dalam kebaikan, membantu saudara-saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.